Suka duka sekolah jarak jauh di masa pandemi menjadi bagian yang harus dijalani oleh para siswa dan para guru. Ya mau tidak mau, mereka mesti membiasakan kebiasaan baru, yakni sekolah jarak jauh di masa pandemi saat ini. Tapi semangat untuk terus belajar dan mengajar tidaklah boleh sirna dari benak mereka. Sebab masa depan suatu bangsa ada di pundak para guru dan siswa. Jadi dalam situasi pandemi seperti ini, semangat belajar mencerdaskan bangsa tidaklah boleh surut. Ibu nih Adit, enaknya manggilnya ibu siapa nih? Bu Dikna. Sebagai Wakasek Kurikulum, Bu iya, Dikna. betul. Nah Bu, tanggapan ibu tentang sekolah online seperti apa? Kalau menurut saya sebenarnya sih nggak ada bedanya ya Mas ya dengan kalau kita tatap muka. Hanya memang kalau tatap muka memang lebih enak untuk anak-anaknya, kita bisa berinteraksi langsung. Hanya kalau kemudian online itu kan kita bisa tatap muka tetapi kan cuma lewat layar komputer seperti itu, sehingga ada keterbatasan. Nah tetapi dengan online ini kita dituntut untuk kreativitas kita begitu loh, bagaimana supaya dalam mengajar anak juga tidak, dalam mengikuti pelajaran anak-anak nggak bosen gitu kan. Kita sebagai guru juga perlu mengembangkan gimana sih supaya kalau yang konvensional materi bisa masuk ke anak, kemudian anak-anak bisa lebih berkembang. Bu, Gitu. ada nggak sih guru-guru yang mesti adaptasi dulu untuk menggunakan, karena menyesuaikan lah menggunakan apa laptop segala macam? Ada Awalnya ada sih. Ada pasti. Awalnya ada. Jadi ya barang-barang belajar untuk Betul. Jadi gitu ya. waktu pertama diumumkan harus PJJ begitu ya. Apalagi di sini kan juga beberapa juga guru-guru senior kan cukup banyak, dan keterbatasan menggunakan laptop, HP untuk pembelajaran itu juga hal yang baru bagi kami. Tetapi mau nggak mau karena kondisinya seperti ini ya kami harus belajar terus dan belajar. Dan untungnya Bapak Ibu yang sudah senior pun tidak, katakanlah tidak masalah gitu loh untuk belajar dengan yang muda yang lebih pinter dalam hal IT begitu. Happy aja Bu ya. ya. Betul. Tukar pikiran Bu. Ada nggak sih perhatian pemerintah untuk sekolah gini Bu di masa pandemi ini ya? Saya rasa juga ada sih Mas, khususnya untuk yang terkait, kalau terkait kurikulum ya. Oh, kurikulum. Itu terkait kurikulum, satu katakanlah diperhatikan tidak harus katakanlah KD yang sekian banyak itu dicapai, tetapi memperbolehkan sekolah katakanlah memilih kompetensi mana yang paling penting. Itu satu. Yang kedua mengenai sarana. Dengan PJJ ini ada bantuan untuk anak-anak yang biasanya itu kesulitan kuota. Nah, itu ada bantuan dari pemerintah. Untuk sekolah sendiri melalui dana BOS, nah itu juga yang tadinya katakanlah tidak ada anggaran untuk antisipasi pembelajaran ini, sekarang katakanlah sekolah diperbolehkan untuk menggunakan dana BOS itu untuk pengembangan pembelajaran jarak jauh ini, sehingga ya dengan khususnya dalam hal katakanlah finansial seperti ini itu cukup membantu, khususnya bagi sekolah-sekolah swasta ya. Itu karena juga mengurangi katakanlah apa ya, biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua siswa begitu. Berarti membantu banget ya Bu ya? Ya. Bu, Ibu sebagai Wakasek ya Bu, kurikulum di bidang kurikulum. Ada nggak sih Bu kurikulum khusus di masa pandemi atau di belajar online ini Bu, di era belajar online? Ada, kalau di sini itu kami mulai kemarin dari akhir semester ganjil. Kalau awalnya semua kan kita masih seperti yang sebelumnya. Jadi ibaratnya kita pembelajaran jarak jauh tetapi nuansanya masih seperti kita tatap muka begitu. Jadi kita juga banyak menjelaskan dan sebagainya. Tapi kemudian di akhir semester 1 kami mencoba meramu katakanlah satu hal baru, yaitu kolaborasi. Artinya kita mengkolaborasikan beberapa pelajaran, belum semua mata pelajaran sih, tetapi kami mencoba untuk 4 atau 5 mata pelajaran yang kami kolaborasikan supaya katakanlah membantu anak-anak dalam tadi menguasai kompetensi dasar yang ada. Kalau biasanya itu kan satu mapel misalkan harus berdiri sendiri-sendiri, tapi dengan kolaborasi ini, nah dengan 5 mapel yang dikolaborasikan kan membuat anak
katakanlah kemudian berusaha menggabungkan 5 mapel itu ya dengan produk yang satu produk, tetapi harus mencakup 5 atau 4 mapel yang digabungkan tadi. Berarti itu juga Bu ya apa? Untuk mensiasati anak-anak supaya nggak bosen kali ya Bu ya? Betul, salah satunya itu. Untuk tadi kan ngobrol juga tuh sama Janet, biar pas ada kurikulum apa ya, yang tadi yang sharing kolaborasi itu Bu, jadi mereka punya data punya artikel apa ya di sharing bareng-bareng menjadi lebih betul. jelas gitu. Jadi anak lebih bebas untuk mencari sumber belajar. Kalau yang biasanya kan kita guru yang lebih banyak memberikan materi ya, ibaratnya anak itu banyak disuapin. Nah, kalau sekarang dengan yang kolaborasi ini, anak lebih bebas untuk mencari informasi, meskipun kemudian kita juga sebagai guru tidak terus tinggal diam saja, tidak. Iya, tetapi kemudian tetap ada semacam konfirmasi seperti itu. Jadi apa yang dipelajari oleh anak tetap kita cek itu apa ya, searah dengan KD yang mau dicapai atau tidak. Kalau yang ditulis anak dalam jurnalnya itu ternyata melenceng dari KD yang kita harapkan, kompetensi yang harus mereka kuasai, nah kita mengarahkan anak-anak bahwa ini loh yang dimaksud, kompetensi yang harus kamu gali itu yang di sini, maka kita kembalikan ke alurnya, begitu. Keren sih, jadi mereka juga bebas untuk lebih ya terbuka, open mind segala macam. Bu, harapan Ibu ke depannya apa sih Bu? Harapan untuk ya di tengah pandemi ini, entah ya cepat selesai jadi normal lagi atau gimana, saya juga nggak tahu kan. Harapannya sih bisa cepat kembali normal ya, kondisinya tidak seperti ini terus. Artinya anak-anak juga, kami juga sering mendengar keluhan anak-anak bahwa bosen Bu di rumah terus. Orang tua juga, saya mesti ngajarin anak saya. Ya, Bu. Nah, kami Bapak Ibu guru juga kapan ini bisa bareng-bareng lagi begitu, bisa diskusi bareng lebih enak begitu, karena memang bisa tetap diskusi, tapi kalau dengan hanya tatap muka melalui ya layar laptop atau HP begitu kan ya beda rasanya dengan kalau kita ngobrol seperti ini begitu. Berarti yang saya simpulkan ya Bu ya, tadi menjadi guru tuh susah. Buktinya orang tua anaknya baru beberapa bulan aja udah di rumah. Bu, saya nyerah nih Bu, ngajarin anak-anak. Bu, saya nyerah nih Bu. Saya mending kerja aja. Yang kedua, mungkin anak-anak jenuh, kenapa Bu? Nggak dapat uang jajan. Nah, betul. Nggak dapat uang jajan. Jadi nggak bisa nabung, nggak bisa ngumpulin uang. Terbatas mungkin itu Bu. Bu Ikna, makasih ya Bu. Sama-sama. Udah ngobrol-ngobrol. Sehat-sehat terus Bu. Terima kasih.